Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Cindana Happy. Saya dari Hukum Tata Negara 5C dengan NIM 1261032022122. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur penanganan tindak pidana dan juga proses peradilan. Proses awal penanganan tindak pidana yakni yang pertama adalah penyelidikan, yang mana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan sebuah penyidikan. Proses selanjutnya yakni penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses selanjutnya yakni pra-penuntutan dan penuntutan. Adapun proses selanjutnya yakni penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan atau peradilan. Selanjutnya yakni penahanan, yang mana penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum ataupun hakim dengan penetapannya. Proses selanjutnya yakni pra-peradilan, yang mana pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Proses selanjutnya yakni persidangan. Adapun tahapan persidangan adalah sebagai berikut. Sidang pertama yakni berupa dakwaan, kedua eksepsi, ketiga tanggapan penuntut umum atas eksepsi, keempat adalah putusan sela, kelima adalah pembuktian dari penuntut umum, keenam adalah pembuktian dari penasihat hukum, ketujuh adalah tuntutan, kedelapan adalah pledoi, kesembilan yakni replik, ke-10 ada duplik, dan yang ke-11 adalah putusan. Proses selanjutnya yakni eksekusi, yang mana eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti, yang mana putusan tersebut telah bersifat final. Tidak ada upaya hukum dari pihak-pihak yang berperkara sehingga yang eksekusi dapat dilakukan. Menurut saya, adapun kekurangan dari ketentuan penuntutan yang dianut Kejaksaan Republik Indonesia adalah karena dalam sistem ini, jaksa penuntut umum menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada, sehingga jaksa penuntut umum tidak dapat secara langsung menangani suatu kasus tersebut seperti halnya melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan korban dan saksi. Berdasarkan ketentuan penuntutan, menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, yang berwenang melakukan penuntutan hanya jaksa penuntut umum, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh melakukan penuntutan selain jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, menurut saya, dalam hal ini korban kurang diberdayakan dalam proses peradilan pidana, sehingga masalah hak asasi korban seringkali terabaikan. Jika dalam hal ini korban dapat diberdayakan dan dapat pula diberi kesempatan untuk menjadi bagian dalam proses peradilan pidana, maka korban secara langsung dapat memperjuangkan keadilan atas dirinya.